Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, di sini Mistika akan menjelaskan materi ICT kelas 6, materi praktek, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Kali ini materinya tidak ada di buku cetak kalian ya. Yang pertama yaitu VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP? VLOOKUP adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk melakukan pencarian nilai dari suatu tabel atau range referensi. VLOOKUP digunakan untuk mencari data pada baris demi baris atau yang berbentuk vertikal pada tabel referensi. Nah, berikut ini adalah rumus dari VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai yang dicari, kemudian titik koma, tabel referensi, jangan lupa klik atau tekan tombol F4 pada keyboard, kemudian titik koma, dan yang terakhir nomor kolom, jangan lupa tutup kurung. Dan berikut ini adalah contoh tabel VLOOKUP-nya ya. Selanjutnya yang kedua yaitu HLOOKUP. HLOOKUP adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk melakukan pencarian nilai dari suatu tabel atau range referensi. HLOOKUP digunakan untuk mencari data pada baris demi baris yang berbentuk horizontal pada tabel referensi. Berikut ini adalah rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, nilai yang dicari, jangan lupa buka kurung terlebih dahulu, kemudian titik koma, blok tabel referensinya, kemudian jangan lupa tekan tombol F4 pada keyboard, kemudian titik koma, nomor baris yang dicari, dan yang terakhir tutup kurung. Berikut ini adalah contoh tabel dari HLOOKUP. Nah, yang terakhir yaitu keterangan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP. Yang pertama itu nilai yang dicari. Nilai yang dicari merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama, sebuah tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Argumen ini dapat berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu, baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel. Bisa juga berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus Excel lainnya. Yang kedua yaitu tabel referensi. Sebuah tabel referensi data yang terdiri dari dua kolom atau lebih, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini. Selanjutnya yang ketiga, nomor kolom. Merupakan nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi nilai yang dicari pada kolom pertama. Nah, selebihnya nanti Mistika akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP.
Baiklah, di sini Mistika akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita ketikkan atau buat tabel seperti ini. Contohnya daftar gaji pegawai. Kemudian, kita akan mencari gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, dan total keseluruhan. Untuk mencari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di bawah ini adalah tabel gaji atau tabel referensi. Baiklah, langsung saja Miss contohkan caranya. Yang pertama, klik kursornya di sel D7 atau kolom D baris 7. Kemudian ketikkan rumus VLOOKUP-nya. Caranya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian klik nilai yang dicari atau golongan 1C atau kodenya. Kemudian beri koma, selanjutnya blok tabel referensi atau blok tabel gaji, bloknya dari 1A sampai 100.000, bukan dari golongan. Seperti ini. Setelah selesai, jangan lupa tekan F4 atau Fn F4. Gunanya untuk mengunci tabel referensi yang telah kita blok. Kemudian beri koma, lalu ketikkan nomor kolom yang kita cari. Contohnya, kita mencari gaji pokok. Gaji pokok ada di kolom nomor 2. Kolom nomor 1 yaitu golongan, nomor 2 gaji pokok, nomor 3 tunjangan, dan nomor 4 transportasi. Kemudian ketikkan angka 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Maka gaji pokok akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari tunjangan sama dengan mencari gaji pokok, hanya bedanya di nomor kolom belakangnya, seperti berikut ini. Nah, nomor kolomnya yaitu 3 karena tunjangan ada di kolom nomor 3. Maka tunjangan Hakim akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu mencari transportasi, sama dengan gaji pokok dan tunjangan, bedanya hanya di nomor kolomnya saja. Nah, untuk transportasi yaitu ada di kolom nomor 4, ketikkan angka 4, kemudian tutup kurung, tekan enter, maka transportasi Hakim akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mencari nomor 2 sama dengan langkah nomor pertama. Miss akan memberikan satu contoh sebagai berikut ini. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian klik atau tekan klik 1B golongan atau nilai yang dicari, kemudian beri koma, lalu bloklah tabel referensinya. Jangan lupa tekan Fn, F4 atau F4, kemudian koma. Nah, ingat gaji pokok itu tadi ada di kolom nomor 2, maka ketikkan angka 2 di belakang, kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka gaji pokok Danu akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya sama saja langkah-langkahnya. Kemudian Mistika akan memberi cara cepatnya, yaitu tekan lalu kamu geser ke bawah. Maka gaji pokok, tunjangan, dan transportasi akan otomatis muncul seperti ini.
Selanjutnya, untuk mencari total gaji adalah dengan cara ditambah. Bagaimana caranya? Jangan lupa sama dengan. Nah, yang ditambah adalah gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Klik gaji pokok, kemudian tekan tombol tambah di keyboard, klik tunjangan, tambah lagi, kemudian klik transportasi, lalu tekan enter. Maka total gajinya di buku ini. Nomor 2 juga begitu ya caranya, sama dengan klik gaji pokok, tambah tunjangan, tambah transportasi, enter. Nah, untuk cara cepatnya yaitu geser ke bawah atau blok ke bawah hingga muncul seperti ini. Kemudian untuk mencari totalnya yaitu rumusnya adalah sum. Jadi total gaji pokok, tunjangan, transportasi, dan total gaji. Nah, Mistika contohkan di total gaji berikut ini. Sama dengan sum, buka kurung, blok dari sel G7 sampai G11 seperti berikut ini. Nah, lalu tutup kurung, tekan enter. Maka total gajinya akan didapatkan. Sama saja untuk mencari transportasi, tunjangan, dan gaji pokok. Selanjutnya jangan lupa beri rupiah di angka uangnya. Contohnya seperti ini. Cari yang rupiah Indonesia. Geser sampai ke bawah sampai ketemu rupiah Indonesia. Nah, kemudian tekan OK. Nah, maksudnya tanda pagar ini yaitu kolomnya kurang lebar, maka kita geser. Nah, beginilah cara menggunakan rumus VLOOKUP-nya ya. Selanjutnya, Mistika akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Dan sebelumnya tadi kita belajar tentang menggunakan rumus VLOOKUP. Sekarang kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sebelumnya kita juga ketikkan tabel seperti ini atau membuat tabel seperti ini. Contoh tabelnya yaitu daftar gaji pegawai. Kemudian yang kita cari adalah gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, dan total keseluruhan. Untuk mencari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Dan di bawah ini adalah tabel gaji atau tabel referensi. Nah, langsung saja letakkan kursor di kolom baris 7 kolom D. Kemudian ketikkan rumus VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik nilai yang dicari atau kode golongan, contohnya 1C, koma, lalu bloklah tabel referensinya, yaitu 1A sampai 100.000, jangan dari golongan sampai 100.000, nanti salah. 1A sampai 100.000. Setelah selesai, jangan lupa tekan F4 atau FN F4 pada keyboard. Gunanya untuk mengunci tabel referensi yang telah kita blok. Kemudian beri koma, lalu ketikkan nomor barisnya. Nah, perbedaan VLOOKUP dan VLOOKUP
di nomor barisnya. Kalau VLOOKUP itu datanya vertikal, kalau HLOOKUP itu datanya horizontal. Contohnya nomor baris. Nah, tadi VLOOKUP nomor kolom, sedangkan HLOOKUP adalah nomor baris. Nah, lihat. Untuk gaji pokok ada di baris nomor 2, baris 1 golongan, baris 2 gaji pokok, baris 3 tunjangan, dan baris 4 transportasi. Kemudian ketikkan angka 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Maka gaji pokok hakim akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu mencari tunjangan, sama dengan mencari gaji pokok, bedanya hanya di nomor barisnya saja. Lihatlah contoh berikut ini. Nah, jangan lupa nomor barisnya kita perhatikan untuk tunjangan, yaitu baris ke-3. Ketikkan angka 3 lalu tutup kurung tekan enter. Maka tunjangan akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu transportasi, sama dengan mencari gaji pokok dan tunjangan. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kodenya, kemudian koma, blok tempat referensinya, beri koma, dan perhatikan nomor barisnya. Nomor baris transportasi yaitu yang keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi ketikkan angka 4, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, transportasi hakim akan muncul seperti ini. Selanjutnya nomor 2 sama dengan cara nomor 1. Nah, Miss berikan satu contoh di nomor 2. Sama dengan HLOOKUP, kurung. Nah, kodenya kita klik yang kedua. Kemudian koma, blok tabel referensinya. Tidak lupa tekan F4 atau F4 untuk menguncinya. Nah, ini berubah. Angkanya berubah seperti ini. Kemudian beri koma dan jangan lupa perhatikan nomor barisnya. Gaji pokok ada di baris nomor 2. Hitungnya dari sini, dari golongan. Berarti gaji pokok ada di nomor 2. Ketikkan lalu tutup kurung, tekan enter. Maka gaji pokok danmu akan muncul seperti ini. Kemudian Mistika kemarin ada ajarkan cara cepatnya atau cara praktisnya, yaitu digeser ke bawah. Jadi muncul secara otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya itu mencari total gaji. Untuk mencari total gaji yaitu gaji pokok, tunjangan, dan transportasi itu ditambahkan. Caranya sama dengan klik gaji pokok, kemudian tekan tombol tambah pada keyboard, kemudian klik kanan, tambah lagi, kemudian transportasi, lalu tekan enter. Maka total gajinya didapatkan seperti ini. Untuk nomor 2 dan berikutnya sama saja. Dengan pokok tambah dengan transportasi enter. Nah, kemudian untuk cara praktisnya atau cara praktisnya yaitu geser ke bawah, maka otomatis total gaji akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu mencari total keseluruhannya. Mencari total keseluruhannya yaitu menggunakan rumus SUM. Nah, yang kita cari, Miss berikan contoh untuk total gaji keseluruhan. Sama dengan SUM, kemudian blok ranks dari G7 sampai G11 seperti ini. Sama dengan SUM buka kurung. Jangan lupa buka kurung. Kemudian tutup kurung lalu tekan
enter. Nah, maka gajinya akan muncul seperti ini di kolom G baris 12. Berikut adalah cara-cara menggunakan rumus VLOOKUP. Boleh kamu coba di rumah ya. Kemudian jangan lupa beri Rp di depan, rupiah. Nah, sebagiannya sudah ada karena tadi otomatis. Kemudian yang belum kita beri, kita blok dulu. Kemudian cari more number format, kemudian cari yang currency. Pilihlah yang rupiah Indonesia. Kemudian tekan OK. Maka semuanya akan menjadi rupiah. Di bawahnya juga ya. More number format, kemudian currency, pilih yang Rp Indonesia, rupiah Indonesia. Nah, jika sudah selesai lalu tekan OK. Oke, baiklah. Berikut ini adalah cara-cara untuk menggunakan rumus. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari Mistika. Semoga dapat dimengerti dan boleh dipraktikkan di rumah. Miss akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.